Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Budiarti, kelas 6D, mata kuliah Hukum Asuransi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan topik pertemuan ke-6 dan ke-7 yang berjudul Asas-asas dalam Asuransi. Asas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif. Artinya, setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi. Sehingga, dalam praktik bisnis asuransi harus sesuai dengan asas dalam asuransi. Asas-asas dalam asuransi adalah yang pertama, yaitu asas indemnitas. Asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuntungan dari posisi sebelum menderita kerugian. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai kepentingan mengaturnya dalam 2 pasal, yaitu pasal 250 dan pasal 268. Yang kedua itu adalah asas kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Yang ketiga, ada asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Asas ini lazim juga dipakai istilah-istilah lain, yaitu itikat baik yang sebaik-baiknya. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhi asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320 sampai dengan 1329 KUH Perdata. Itikat baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian, dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikat baik. Asas keempat yaitu asas subrogasi. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi. Ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas. Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas diatur pada pasal 284. Asas subrogasi bagi penanggung seperti diatur pada pasal 284 KUH Dagang adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak terhadap pihak ketiga. Yang kedua, hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian. Pada umumnya, asas subrogasi ini secara tegas diatur pada sebagai syarat polis dengan perumusan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan pasal 284 KUH Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak
yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan ganti kerugian tersebut. Yang kedua, tertanggung tak bertanggung jawab merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Jadi, pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, polis sebagai dokumen perjanjian asuransi. Baiklah, sekian dari presentasi hukum asuransi saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.